Selamat pagi pemirsa Sinpo TV menemani akhir pekan Anda, atau ada juga yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Kami siapkan beragam informasi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Berita Sepekan. Habibur Rahman menyebut komunikasi antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kian akrab. 44.000 pemudik akan balik ke Jakarta pada 15 April 2024 menggunakan kereta api. Menteri Perhubungan menduga kecelakaan di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek akibat supir kelelahan. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Arif Rifai, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi Idul Fitri 1445 Hijriah di kediaman Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko. Dengan mengenakan batik motif parang kencana berwarna coklat muda, kedatangan Prabowo langsung disambut hangat oleh Dasko. Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri acara open house atau silaturahmi Lebaran di kediaman Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko pada Kamis 11 April 2024. Dengan mengenakan batik motif parang kencana berwarna coklat, Prabowo tiba pukul 13.45 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut hangat oleh Dasko. Tampak hadir juga Titik Soeharto yang didampingi sang putra yakni Didit Hendry Prasetyo. Dalam acara silaturahmi ini juga turut dihadiri oleh Kapolri dan sejumlah elit Partai Gerindra seperti Habibur Rahman, Ahmad Riza Patria, adik Prabowo Subianto Hashim Jojo Hadikusumo, dan Iwan Bule. Kunjungan Prabowo ke kediaman Dasko ini masih dalam rangka halal bihalal di momen Lebaran Idul Fitri 2024. Yang pertama memang hari ini kami mengumpulkan pengurus partai yang memang pengen bersilaturahmi dengan Pak Prabowo. Dan tadi sudah bersilaturahmi dan juga ada beberapa tokoh dan yang datang pada hari ini. Nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja, ya selain silaturahmi Lebaran banyak hal yang kita bicarakan yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media. Gitu. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut hubungan komunikasi antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani kian akrab. Habib pun berharap hal tersebut dapat menjadi faktor rekonsiliasi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bicara terkait komunikasi antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia meyakini momen rekonsiliasi pasca Pilpres 2024 akan segera terwujud. Habibur Rahman menilai sebanyak 98% akar rumput maupun elit politik sudah menerima hasil Pilpres 2024 dan move on dari kekalahan. Ia juga menceritakan sempat melihat momen keduanya berbincang dengan bahasa Palembang saat jeda rapat paripurna beberapa waktu lalu. Atas dasar tersebut, menurut Habib, hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan dinilai tidak ada masalah. Diharapkan rencana pertemuan Dasko dengan Puan nantinya dapat menjembatani rekonsiliasi antar kedua partai besar tersebut. Kalau ketemu Mbak Puan namanya Pak Dasko ya, itu kan istilahnya kalau mau disebut-sebut second line ya, setelah paslon itu kan di sana ada Mbak Puan, di sini ada Pak Dasko. Pak Dasko dengan Mbak Puan itu komunikasinya bagus banget gitu loh. Kayak kemarin itu saya ngobrol waktu paripurna tuh, kan saya di podium baca laporan soal LPSK, nunggu waktu itu saya dengar beliau berdua bicara sangat akrab pakai bahasa kami, bahasa Palembang gitu loh. Woi lo, ini. Bahasa Palembang lah, pokoknya menunjukkan keakraban dan kedekatan yang amat luar biasa. Memang personal, tapi karena beliau adalah petinggi dua koalisi, saya pikir tentu akan menjadi faktor dalam dipercepatnya rekonsiliasi ini. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi hadirnya politisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Sandiaga Uno ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta. Habib menilai kedatangan Sandi ke rumah Prabowo tak hanya sekedar silaturahmi Idul Fitri saja, melainkan ada makna politik seperti keinginan rekonsiliasi.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman buka suara soal Sandiaga Uno yang bersilaturahmi ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Habib menuturkan seseorang tidak mungkin bertamu tanpa adanya maksud dan tujuan. Hal itu ia sampaikan lantaran melihat adanya makna politik dari hadirnya Sandiaga Uno ke kediaman Prabowo Subianto. Habib menilai makna politik tersebut antara lain adalah semangat rekonsiliasi yang diharapkan dapat segera terwujud usai terlaksananya pemilu 2024. Dirinya pun berpendapat semua pihak yang ikut berkontestasi di pemilu kemarin telah berlapang dada menerima hasilnya. Kini pihaknya pun tinggal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pemilu 2024. Ya pasti ada hal-hal umum ya kan, tentu juga kan ada gestur-gestur politik. Nggak mungkin lah orang datang tanpa ada tanpa bisa kita stop makna gestur politik yang muncul, yaitu keinginan atau semangat rekonsiliasi. Ya, memang Pak Sandi datang nggak bawa surat resmi penugasan dari partai P3, nggak bawa. Tapi kalau orang kan tahu Pak Sandi adalah di kubu sana, salah satu faktor di kubu sana datang ke Kartanegara, tentu semangatnya lah kembali ingin mempercepat rekonsiliasi. Dan kalau kita lihat baik di grassroots maupun di elit, ini sekarang mungkin sudah 98% orang sudah move on. Pemilu ya pemilu, kontestasi ya kontestasi. Selesai ya 5 tahun lagi, kalau mau ya kita kontestasi lagi. Kalau ini kan tinggal nunggu putusan MK. Kira-kira nih kalau kayak kita berpengalaman melewati momen kayak begini, putusan MK kan udah bisa dikira-kira dengan hadirnya 4 menteri kemarin kan memberikan keterangan yang menyejukkan. Ya soal tuduhan-tuduhan tersebut kan terpatahkan semua. Jadi kita ini move on-nya jauh lebih cepat daripada tahun yang sama di 2019. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana. Warga pun rela antre panjang demi bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Inilah video yang beredar di media sosial X. Tampak antrean mengular begitu panjang demi bisa bersilaturahmi dengan sosok pemimpin bangsa Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Di tahun terakhir dirinya menjabat sebagai kepala negara, Presiden menggelar open house di Jakarta. Tak hanya antre saat baris menuju ke dalam untuk bertemu dengan Presiden dan Ibu Negara. Kemacetan juga terjadi di sekitaran istana lantaran banyaknya masyarakat yang berminat bertemu dengan kepala negara. Satu persatu warga bersalaman dengan Presiden dalam open house yang digelar oleh sang kepala negara. Disebutkan sebagai ajang silaturahmi antara pemimpin bangsa dengan rakyat Indonesia. Open house yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo sengaja disatukan antara para pejabat dan juga rakyat agar hubungan antara keduanya semakin erat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi istrinya Wuri Ma'ruf Amin bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara di Istana Negara pada Rabu 14 April 2024. Silaturahmi itu dilakukan keduanya usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istrinya langsung mendatangi Istana Negara dan bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Usai bersalaman, keduanya nampak berbincang-bincang dan langsung melakukan sesi foto bersama dengan keluarga besar Wakil Presiden. Agenda ini rutin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi yang baik antar keduanya di momen Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dalam momen halal bihalal itu, tampak Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama istri dan anaknya Jan Etes hadir di kediaman Prabowo. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Secara bergantian tamu undangan tiba di kediaman Prabowo. Tampak hadir juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang didampingi sang istri dan anak-anaknya. Kedatangan Gibran pun disambut hangat Prabowo Subianto. Keduanya kemudian berbincang-bincang di ruang tamu. Sejumlah tamu undangan seperti Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri,
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Kapolri, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir dalam acara Halal Bihalal di kediaman Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita sepekan. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri sisa beberapa hari lagi. Para perantau yang tinggal di Jakarta bersiap kembali untuk mencari nafkah demi keluarga tercinta. Terkait dengan hal itu, PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan ada sebanyak 44.000 pemudik akan balik ke Jakarta dan diprediksi bahwa 15 April menjadi puncak arus balik. Berbicara Lebaran identik dengan arus mudik dan balik ke kampung halaman, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia di setiap Lebaran untuk bertemu dengan sanak saudara dan keluarga mereka. Masyarakat masih menjadikan moda transportasi kereta api jarak jauh sebagai primadona untuk berpergian ke kampung halamannya. Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, sebanyak 44.000 pemudik akan balik ke Jakarta pada 15 April 2024. Hari terakhir cuti bersama 15 April 2024 diprediksi oleh pihak KAI menjadi puncak arus balik pada Lebaran tahun ini. Sedangkan untuk pantauan arus balik akan terjadi puncak pada tanggal 15 April 2024 ada sebanyak 44.408 penumpang. Tim Simpo TV melaporkan. Masih terkait arus balik 2024, pemirsa, PT Jasa Marga akan menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk seluruh kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa pada tanggal 17 hingga 19 April 2024, periode arus balik Lebaran 2024 dari Semarang menuju Jakarta. Marketing and Communication Department Head Jasa Marga menyebut pihaknya memberikan potongan tarif tol untuk pendistribusian lalu lintas agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu. Pada tanggal 17 hingga 19 April 2024 pada periode arus balik Lebaran 2024, PT Jasa Marga akan menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% untuk seluruh kendaraan yang melintas di Jalan Tol Trans Jawa dari Semarang menuju Jakarta. Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riyani mengatakan, diskon tarif tol 20% tersebut hanya berlaku untuk perjalanan menerus. Bagi pengguna jalan yang melakukan tap-in dari gate tol Kalikangkung hingga tap-out di gate tol Cikampek Utama. Ia pun mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan waktu perjalanan pada arus balik agar dapat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 20%. Bagi pengguna jalan yang memiliki kelonggaran waktu, kami imbau untuk bisa menggeser perjalanan pada periode 17 sampai dengan 19 April nanti, sekaligus memanfaatkan potongan tarif tol 20% untuk perjalanan menerus dari Semarang menuju Jakarta. Jasa Marga juga memastikan pastinya kesiapan untuk arus balik, yaitu dengan menambah jumlah petugas dan juga mobile reader di gerbang tol, menambah jumlah derek dan juga perambuan untuk lalu lintas, terutama pada saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Lalu kami juga menambah fasilitas dan juga pelayanan di rest area, hingga juga meningkatkan pelayanan dalam bentuk teknologi untuk memastikan informasi lalu lintas terkini tersampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi Travoice salah satunya. Lalu memberikan potongan tarif tol untuk perjalanan arus balik hingga mengoperasikan 2 jalur fungsional, itu di Jalan Tol Jogja Solo dan juga Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Dari Cikampek, Jawa Barat, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik dan balik 2024, pihak Angkasa Pura menambahkan berbagai fasilitas yang memudahkan penumpang. Tren positif pada arus mudik balik 2024 kali ini menjadi perhatian tersendiri bagi pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk membuat penumpang semakin dimanjakan dengan berbagai pelayanan yang ada, pihak Angkasa Pura I Juanda Surabaya memastikan segala kelengkapan dan kemudahan bagi para penumpang. Adapun penambahan tersebut seperti renovasi Terminal 1 dan 2 secara menyeluruh, penambahan beberapa rute favorit, playground untuk anak-anak, hingga alat mesin check-in mandiri yang semakin banyak. Adapun jumlah penumpang yang ada juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, utamanya beberapa hari lalu sebelum arus mudik dan balik tiba. Dapat kami sampaikan bahwa hari pertama posko angkutan lebaran dibuka, jumlah penumpang sudah mulai menunjukkan peningkatan. Untuk jumlah penumpang sebanyak 39.000 penumpang, dengan jumlah pergerakan pesawat sebanyak 298 flight. Adapun jumlah
realisasi extra flight sebanyak 15 penerbangan. Kemudian untuk rute favorit yaitu Jakarta, Jakarta Cengkareng, Makassar, Balikpapan, Denpasar, dan Kuala Lumpur. Kami menghimbau untuk menghindari antrian saat check-in, para calon penumpang yang tidak membawa bagasi untuk dapat menggunakan fasilitas check-in online ataupun fasilitas self check-in yang ada di Bandara Juanda. Dalam rilis resmi dihimbau agar masyarakat dapat melakukan check-in mandiri secara masif agar penumpukan penumpang tidak terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Pihak KCIC menghimbau kepada para pengguna jasa untuk memperhatikan barang bawaan mereka karena selama musim mudik Lebaran 2024, kereta cepat memberlakukan aturan khusus guna membuat nyaman para penumpang kereta cepat saat menggunakan jasa transportasi kereta cepat. Dan kemudian tentunya kami menghimbau kepada seluruh pengguna jasa terkait barang bawaan, mohon agar memperhatikan kembali karena kita ada ketentuan terkait barang bawaan dan ini tentunya ditujukan untuk kenyamanan bersama selama perjalanan. Sehingga memang ada batasan kepada para pengguna jasa yang akan menggunakan kereta Wus, di mana maksimal panjangnya itu untuk barang ataupun benda yang dibawa 100 cm dan kemudian hanya boleh 3 koli. 3 koli itu 1 tas bawaan dan juga 2 lainnya itu bisa berupa koper ataupun juga kotak atau dus dan lainnya. Dan memang ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan juga terkait barang bawaan yang tidak boleh tidak diperkenankan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan berita sepekan Sinpo TV. Sebuah kecelakaan tunggal menimpa sebuah bus Rosalia di Tol Batang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Peristiwa naas itu membuat kemacetan panjang di sekitar lokasi. Insiden tersebut menewaskan 7 orang penumpang, sementara 15 orang lainnya mengalami sejumlah luka. Sebuah insiden maut kembali terjadi. Bus Rosalia mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 370 di Tol Batang, Jawa Tengah. Gambar yang dikumpulkan dari sejumlah sumber memperlihatkan pasca kecelakaan terjadi di wilayah Kendal tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kecelakaan terjadi akibat supir bus mengalami microslip dan mengakibatkan 7 orang tewas dan 15 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dari video yang berhasil diterima oleh tim redaksi Sinpo TV, bahkan memperlihatkan sebuah helikopter mendarat di lokasi kecelakaan untuk mempercepat proses evakuasi dari tempat kejadian. Seluruh korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Waleri Kendal untuk mengecek kondisi dari penumpang bus Rosalia tersebut. Sementara itu korban meninggal dunia masih dalam proses identifikasi untuk diketahui identitasnya. Tim Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 7 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang dialami bus Rosalia Indah di kilometer 370 ruas tol Semarang-Batang di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengungkapkan di antara 7 korban meninggal dunia, 4 sudah teridentifikasi sementara 3 penumpang lainnya masih dalam proses identifikasi lebih lanjut. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas kembali ya, di jalur tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 370 ya. Tadi pagi jam 06.30 ya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dari 7 ada 4 perempuan, ya, ada 3 jenis kelamin laki-laki. Kemudian dari 4 ini ada 2 anak dan 1 bayi. Itu yang meninggal ya. Kemudian yang luka-luka ini masih di UGD, masih dalam penanganan dari dokter. Di UGD ada 17 orang dari penumpang ya. Kemudian untuk evakuasi baik korban maupun kendaraan ini sudah diselesaikan tadi oleh teman-teman dari Polda Jateng dan Polres Batang. Berhenti dulu ya. Ini sudah selesai sehingga arus lalu lintas ini sudah normal kembali di TKP. Kemudian dari korban ya
penumpang itu ada 34 dan kru 2. Ini korban yang selamat ini sudah 4 sudah pulang ya, karena tidak mengalami luka, sudah diambil oleh bis PO Rosalia. Kemudian 8 selamat, jadi ada 12 yang selamat, 17 sekarang masih proses di IGD ya. Sementara itu, 11 korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek dipindahkan dari RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Pemindahan itu untuk mempercepat tim Disaster Victim Identification atau DVI mengidentifikasi para korban. Dengan menggunakan 6 unit ambulans, 11 jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 dipindahkan dari ruang jenazah RSUD Karawang menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Pemindahan jenazah korban dari RSUD Karawang ke Rumah Sakit Polri ini bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban. Hal ini berkaitan dengan minimnya fasilitas forensik yang dimiliki RSUD Karawang. Dari 11 jenazah ini, secara keseluruhan sudah memenuhi syarat identifikasi, baik secara post-mortem dan ante-mortem. Namun, untuk memastikan hasil yang utuh dan pasti, seluruh jenazah penanganannya harus dilakukan secara maksimal. Ada 6 kendaraan ambulans. Ya, evakuasi korban KM 58 di tol Cikampek. Yang dibawa berapa jenazah? Yang dibawa rencananya 11. 11 ya. Itu dibawa kemana Pak? Dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri Jakarta. Itu rencananya dibawa ke sana ke dalam apa? Mungkin penanganan lebih lanjut, karena lebih komprehensif pemeriksaannya, kemudian untuk hasil yang terbaik. Jadi penanganan ini harus memerlukan mungkin keahlian, peralatan dan sarana-prasarana yang lengkap. Lebih lengkap ya. Harapannya penanganannya bisa lebih komprehensif dan lebih terpusat dan terkoordinasi. Lebih maksimal ya. Iya. Sementara 1 dari 12 korban bernama Najwa Gifari, 22 tahun, dibawa ke rumah duka di Kampung Dalem, Dusun Puhun, RT 10 RW 03, Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Karawang, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan update terkait kecelakaan di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 orang. Dirinya menyebut dugaan penyebab kecelakaan akibat supir travel yang mengalami kelelahan. Penyebab kecelakaan maut kilometer 58 di ruas tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu diduga akibat supir travel Grand Max yang kelelahan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi pengamanan arus balik mudik 2024 di kantor Jasa Marga Trans Jawa Tol pada Kamis sore. Menhub menjelaskan bahwa perusahaan kendaraan Grand Max merupakan travel tidak resmi. Selain itu, sejak 4 hari sebelum kecelakaan, sang sopir sudah mengantar penumpang ke beberapa daerah. Baru saja KNKT rilis tentang kendaraan travel tidak resmi. Dan itu bukan kita mencari kambing hitam, tetapi fakta dari apa yang dilakukan kendaraan itu berkesimpulan bahwa pengendara itu letih. Karena selama 4 hari dia mundar-mandir dari Ciamis ke Jakarta. Nah, satu lagi, muatannya itu 12 orang, yang mestinya itu 8-9 orang. Jadi oleh karenanya kita menghimbau bagi mereka yang akan kembali ke kota asal, cari kendaraan yang fit, cari sopir yang segar, bukan udah 4 hari nyopir terus. Lalu pastikan bahwa jumlah dari mobil yang digunakan itu tidak terlalu banyak. Jadi ini penting untuk peringatan bagi yang kalaupun terpaksa menggunakan travel tidak resmi. Tetapi kita menganjurkan agar saudara kita untuk menggunakan yang resmi seperti bis dan sebagainya. Dari Cikampek, Andi Rezaldi, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup berita sepekan edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai. Sampai jumpa.